Cepat dah. Wah. Oh, pindah Mas Haji Haji, Allah. Sehat Ji. Ini ketua masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim kana hanifa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan terutama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang cerah ini, di hari yang mulia, hari Jumat, di tempat yang mulia, rumah Allah, masjid, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan Ta'ala memperbaiki amal ibadah kita, menambah amal-amal ibadah kita, menyiapkan bekal kita dalam menghadap Allah nantinya. Salam dengan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah yang sampai detik dari usia beliau masih keluar dari lisan beliau yang mulia kata-kata ummati, ummati, ummati. Maka bertemu dengan Rasulullah, lalu mereka beriman. Tetapi lebih bahagia lagi orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sama sekali, tidak pernah berbicara dengan langsung dengan Rasulullah, tidak pernah melihat wajah Rasulullah secara langsung, tetapi mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepada Rasulullah, yakni Al-Qur'an, sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bagaimana dengan Abu Jahal dan kawan-kawannya? Setiap hari mereka berjumpa dengan Muhammad sebagai manusia biasa, tetapi maka Abu Jahal digelar dengan Abu Jahal bukan dia berarti dia bodoh dalam pengetahuan. Dia seorang yang cerdas, tetapi kenapa dia digelar dengan Abu Jahal? Karena dia mengerti tentang kebenaran, tetapi dia menginjak kebenaran tersebut. Makanya kita berharap di tempat kita atau dimanapun kita berada di negara kita tercinta ini tidak muncul Abu Jahal baru yang mengerti tentang kebenaran tetapi menginjak kebenaran. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepadanya
banyak ayat dalam Al-Quran itu berawal dari pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah. Contohnya dalam surah Yusuf, "Ya Rasulullah, jelaskanlah kepada kami bagaimana tentang Nabi Yusuf." Maka turunlah surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, dan seterusnya. Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat. Apa cerita beliau? Sesungguhnya umat-umat yang terdahulu itu rata-rata usia mereka yang diberikan oleh Allah itu memiliki usia yang sangat panjang. Umurnya 950 tahun. Kalau 950 tahun itu berapa banyak Pak habis KTP itu Pak? Umat Nabi Ibrahim ada riwayat mengatakan 200 tahun. Ada sebagian yang mengatakan 175 tahun. Sedangkan umat Nabi Musa 135 tahun. Lalu mendengar cerita ini, para sahabat terdiam. Dan Rasulullah menyadari bahwa mengapa mereka terdiam. Ini isyarat mereka mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah." Seolah-olah mereka ingin mengatakan, dan mereka mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kita ini umat di akhir zaman, usia kita, jatah umur kita," kata Nabi, "usia yang panjang malam mereka gunakan untuk beribadah dan siang mereka gunakan untuk berjihad. Sedangkan umat di akhir zaman ini usia kita 60-70 tahun, dan kita maksimal ibadah itu rata-rata 40 tahun ke atas, Pak. 40 tahun ke atas itu sudah berbagai macam penyakit yang datang. Asam urat, kolesterol, darah tinggi, sakit pinggang, dan lain sebagainya. Maka turunlah ayat dalam surat Al-Qadar, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri khairum min alfisah." Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, "La tayasu min rawillah." Jangan zaman usia kita rata-rata pendek, badan kita kecil-kecil, tetapi kita diberikan kesempatan oleh Allah menyamai ibadah, menyamai usia orang-orang terdahulu dari segi kualitas ibadah kita. Maka turunlah ayat, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfisah." Maka ketika diberi kesempatan ini, kalau seandainya dalam hidup kita ini kita cuma mendapatkan jatah, kita berusaha secara maksimal dalam memaksimalkan ibadah kita, dalam memaksimalkan hari-hari kita dalam beribadah, dalam memaksimalkan potensi-potensi amal yang bisa kita lakukan dalam bulan Ramadan ini. Seandainya satu kali saja kita ditakdirkan oleh Allah mendapatkan Lailatul Qadar, satu kali, jatah kita 10 kali dapat dalam seumur kita hidup, ini sudah cukup menyamai usia-usia orang yang terdahulu. Makanya ketika Rasulullah SAW berbicara tentang hadis puasa, maka redaksi hadis yang digunakan dalam hadis kursi, yaqulu azza wa jalla, apa kata Allah berfirman dalam hadis kursi, "As-sawmu li wa ana ajzi bih." Allah mengatakan puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya, kata Allah. Kalau kita baca hadis ini secara tekstual ya, tetapi tidak memahami sarahnya, kita tidak mempelajari sarahnya, apa maksud dari kata-kata ini, kita beranggapan bahwa seolah-olah Allah itu butuh puasa kita. Itu tidak akan mungkin berubah. Apa maksud as-sawmu li wa ana ajzi bi ini? Coba kita lihat Ka'bah, Baitullah. Kenapa disandingkan kata nama Allah dengan Ka'bah? Karena Allah ingin memuliakan Ka'bah, memuliakan orang-orang yang beribadah di sisi Ka'bah tersebut, di Masjidil Haram.
Kenapa Al-Quran dengan kitabullah? Karena Allah ingin memuliakan Al-Quran, memuliakan orang yang membaca Quran. Kenapa Rasulullah disandingkan dengan kata-kata Allah Rasulullah? Karena Allah ingin memuliakan Rasulullah, memuliakan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti ajaran-ajaran Muhammad secara baik. Maka apa kata as-sawmu li wa ana ajzibi, ini puasa itu untukku kata Allah dan aku yang membalasnya. Karena Allah ingin memberikan kemuliaan kepada, karena Allah ingin memuliakan, mengangkat derajatnya, memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang benar-benar melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik mungkin, melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin, mengikuti aturan-aturan yang telah diajarkan oleh agama. Kenapa orang yang berpuasa itu dimuliakan? Karena ada 3 yang kita kendalikan. Dalam hadis dikatakan yang pertama yang turkut ta'am, mengendalikan makan. Yang kedua mengendalikan minum. Yang ketiga syahwatuhu, mengendalikan keinginan-keinginan yang terdapat dalam diri kita. Mengendalikan makan, mengendalikan minum, mengendalikan keinginan-keinginan kita. Pagi ini keinginan kita maunya habis subuh tidur, habis sahur, sholat subuh di rumah tidur. Itu Allah Ta'ala karena kesempatan ibadah yang diberikan, keinginan-keinginan itu kita tinggalkan. Makanya orang yang berpuasa itu dimuliakan karena ada 3 yang kita kendalikan. Mengendalikan makan, mengendalikan minum, mengendalikan keinginan-keinginan yang terdapat dalam diri kita. Ada keinginan mata, ada keinginan hati, ada keinginan-keinginan yang lain. Kenapa kita diberikan ada keinginan dalam diri kita? Ada syahwatuhu dalam keinginan dalam diri kita, karena dalam diri kita terdapat unsur, ada ruh, ada jasad. Ketika ruh dan jasad ini bersatu, maka muncullah keinginan. Coba kita bayangkan, tidak pernah kita lihat bapak ibu, ada orang yang mau meninggal tiba-tiba mau minta kolak dulu. Tidak ada, sebab keinginan itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keinginan ini harus dikendalikan yang terdapat dalam diri kita. Makanya Nabi Adam wala taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Nabi Adam dan Siti Hawa juga diberi keinginan oleh Allah. Maka Allah mengatakan wala taqrabu, jangan dekati pohon itu. Wala taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Jika engkau mendekati pohon itu, maka engkau akan zalim. Maka Nabi Adam berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna. Nabi Adam tidak meminta ampun, tetapi dia mengatakan Rabbana zalamna, saya telah menzalimi. Rabbana zalam, kata zalim, menzalimi dulu disampaikan oleh Nabi Adam. Makanya dalam kesempatan bulan Ramadan ini, kapankah orang yang berpuasa itu merasakan kenikmatan? Kapankah orang berpuasa rahuhuma aftara, kata Rasulullah SAW. Kegembiraan orang yang berpuasa itu ada 2. Aftara di sini maksud dalam hadis ini ada 2. Yang pertama, aftara itu adalah saat datangnya berbuka. Kenapa orang yang berpuasa itu bergembira datang saatnya berbuka? Apakah karena makanannya? Apakah karena minumannya? Tidak. Yang dimaksud dengan aftara di sini ialah kenapa orang beriman itu bergembira datangnya waktu berbuka? Karena di saat itulah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tradisi yang ada, yang muncul di negara kita, terutama dimanapun yang ada, termasuk di daerah manapun, ketika menjelang berbuka itu keluar semua manusia, pulang ke rumah itu 2 menit menjelang. Kita diberikan kesempatan oleh Allah aftara. Gembiranya orang yang berpuasa itu ketika datangnya waktu berbuka, bukan karena minumannya, bukan karena makanannya, tetapi saat itulah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan segala permohonan. Apa yang mau kita sampaikan kepada Allah 30 hari lamanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah benar-benar memperhatikan kita, agar Allah benar-benar memberikan petunjuknya kepada kita, agar Allah benar-benar jangan sampai kita tergelincir kepada sesuatu yang sia-sia yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, aftara di sini maksudnya ialah kegembiraan orang yang berpuasa itu ialah
datang saatnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena di saat itulah orang-orang yang beriman itu khusus namanya Babur Rayyan. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah ayat surah An-Nahl ada ungkapan yang sangat luar biasa yang diberikan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini ijaznya luar biasa, dari segi kemukjizatannya luar biasa, dari bahasa penggunaannya luar biasa. Apa isi dalam surah An-Nahl? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatan. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya, yang memintal benangnya, menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, kemudian menjadi. Al-Quran, siang hari kamu berpuasa, pas setelah berbuka kamu seperti orang yang memintal benang. Setelah dipintal dengan kuat, tiba-tiba habis puasa, benang kembali digunting ulang benang-benang tersebut. Apa maksud ayat ini? Jangan sampai kita sudah berpayah-payah untuk melaksanakan ibadah, memaksimalkan ibadah, tetapi setelah Ramadan berakhir kita kembali menggunting amal-amal kita itu dengan dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Ibarat orang kita mendirikan bangunan, Bapak Ibu, alangkah ruginya seseorang jika dia menyiapkan bangunan yang baik, tetapi ada di satu sisi dia membiarkan bangunan ini ada orang lain yang merusaknya. Maka kita perlu menghayati ayat ini, wala takunu kallatina qadat. Tetapi setelah berpuasa kita tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian hadis terakhir, Rasulullah juga bersabda dalam hadisnya, as-shaumu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Kenapa masjid kita bisa terlindungi dalam masjid ini? Karena ada dindingnya, ada atapnya, ada lantainya yang bagus. Begitu pula dalam kehidupan, agar dalam 1 tahun ke depan kita terbentengi dari melakukan perbuatan dosa, maka benteng inilah yang dipersiapkan dari sekarang. Kita menyediakan rumah bagi kita di dunia ini supaya kita terlindungi dari panas, terlindungi dari hujan. Apalagi di saat-saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dapat melindungi diri kita kecuali amal ibadah kita. Maka as-shaumu junnatun, puasa itu adalah, apalagi setelah berakhirnya dunia ini, apalagi setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mari kita kejar kualitas amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pada tahun ini Lailatul Qadar khairun min alf shahr. Ibarat orang yang sedang kehausan, walaupun tak dapat segala orang semua orang menginginkan air, Pak. Semua orang kehausan dan menginginkan air. Walaupun kita tidak dapat 1 gelas aqua, tetapi tetapi ketika kita diberikan seteguk saja, itu sudah sangat berarti bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Assalamualaikum. Alhamdulillah, YouTuber kita. Terima kasih Pak Ustaz, ceramahnya Pak Ustaz. Iya, sama-sama. Dia syuting nih Bang. Ya terus. Hari menyuting. Ya, tiap hari meeting. Herman Syah. Gusman. Gusman.